يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan hati yang insya Allah bersyukur, kita berusaha untuk sentiasa membasahi lidah kita dengan puja dan pujian kepadanya. Sungguh besar nikmat yang diberikannya dan sungguh kecil amal yang kita lakukan. Tetapi harapan kita kepadanya sangat besar. Mudah-mudahan yang kecil itu dia besarkan dan diterima, sehingga semakin besar pula nikmat yang diberikannya untuk kita. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada para ahlul bait, anak istri, cucu, cicit dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia di jalan mereka sampai hari berbangkit. Semoga kita termasuk di antaranya. Kaum muslimin, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih menyambung bab yang ke-16, babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah, atau sebutlah bab kewajiban, karena perintah itu adalah wajib, untuk menjaga, memelihara sunnah Nabi. Tentu sunnah yang dimaksud adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa adabiha atau wa adabaha, dan wa adabiha atau dan menjaga adab-adab sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah beliau sebutkan beberapa ayat tentang perintah itu langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seperti kata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, perintah taat kepada Nabi adalah perintah mutlak. Artinya ketaatan kepada Nabi bersifat mutlak. Sedangkan taat kepada selain Nabi dari umat manusia ini, seperti kata Imam Syafi'i, Allah tak berikan hak taat secara mutlak kepada siapapun di antara makhluk kecuali Rasulullah SAW. Termasuk taat pada orang tua, juga taatnya tidak mutlak, harus mengikuti taat kepada Allah dan Rasul SAW, atau taat kepada guru dan adab kepada mereka, juga harus mengikuti perintah Allah dan Rasul SAW. Mana tahu nanti guru kita paksanya kita untuk bersalaman dengannya, ya tak? Nah, ternyata bersalaman yang bukan mahram itu adalah melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Maka kita sampaikan dengan adab pula, mohon maaf saya tidak bisa menyentuh tangan yang tidak halal saya menyentuhnya. Selesai. Dipaksa juga bodoh otaknya ada bejalas ya. Ya kan. Kalau undang salam jadinya kalau di sekolah kan ya payah lah kan. Tapi diupayakan sekapan mungkin untuk menyampaikan. Alhamdulillah pada saat ini dah pada paham. Kalau dulu-dulu mungkin sampai santriwati ndak salam je kiai. Ibu ya, kena skor, kena kalun. Kalau kini lah banyak paham, alhamdulillah. Kalau dulu kan memang adab santri dan santriwati mesti bersalaman dengan umi dan dengan buya. Karena memang alasan yang kemukakan dulu tidak membatalkan wudhu dohnya. Yang tidak dosa
syahwat. Sudah itu nak ngawaknya nikah aja mui itu. Sudah itu dah lama nak nikah aja mui itu. Enggak ada syahwat dia lah. Jadi itu hanya sebagai kamuflase. Kemudian memang belum umum pula, belum diketahui secara umum bahwa hal itu dilarang. Nah, tambah lagi sekarang ini ada juga yang mencoba untuk mempertahankan legitimasi itu dengan membawakan dalil-dalil yang bukan pada babnya. Dicoba orang. Nah, makanya kita akan mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasul. Atau taat pada waliul amri, misalnya pada pemerintah, pemimpin kita. Dan itu kewajiban dari Allah dan Rasul. Cuman dengan syarat, jangan menyuruh kita maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan menyuruh kita maksiat. Ketika dia suruh maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Cuman kadang-kadang kita berlebihan pula. Mentang-mentang waliul amri menyuruh kita berbuat maksiat, akhirnya kita melawannya dengan berbuat maksiat pula kepadanya yang lebih besar. Ya, dia misalnya dibolehkannya kita misalnya buka hiburan malam. Maksiat atau bukan? Serius? Kok banyak di Serambi Mekah? Banyak di Serambi Mekah. Maksiat kan? Tidak wajib ditaati, karena juga tidak perintah, kan boleh misalnya. Tapi jangan ditaati. Tapi jangan pula melawan sehingga membuat kita melakukan maksiat yang lebih besar lagi. Karena melawan, memberontak itu adalah maksiat terbesar terhadap waliul amri. Tidak boleh. Tidak boleh kita mencabut tangan dari ketaatan. Taat kan banyak babnya, kan tak cik tu kan. Nah, banyak bab-bab yang harus kita menaatinya. Dan itu yang kadang tak bisa dibedakan oleh sebagian yang semangatnya tinggi, tapi ketaatannya pada Al-Quran dan Sunnah rendah. Semangat tinggi, jadi ingin sudahi kosodo kali, kan gitu kan? Harus sudahi kosodo. Dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Selesai kita dari yang disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Masuk ke ayat yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu surat An-Nisa ayat 65. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslimah. Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan diri sendiri, demi Rabbmu hai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim. Apa tugas hakim? Memutuskan perkara. Biasanya kalau perkara karena sepakat atau berselisih, kalau sepakat ada pagawa bersepakat, mis poket itu orang hakim. Tidak, pasti berselisih. Fima syajara bainahum, pada sesuatu yang syajara, yaitu tumbuh. Kalau barang tumbuh, tonton kalau tengok tumbuhan tumbuh, lalu di sampingnya ada tumbuhan lain, apa yang terjadi? Belumbo kan? Belumbo dosi kue, belumbo jodoh si tinggi, belumbo dua
main dosa ajo. Kena ya. Kalau topik ndak lawan memang iji buat kawan dah. Ya. Topik ndak lawan iji buat kawan dah. Contoh benalu. Inyo kenek lah ambil contoh tapi mati dia. Buatan dia dan lain. Dia kenek ni kan sakit. Atau sakit lah tu. Nah. Sakit apa bahasa Indonesia ya? Benar lain. Kau sakatnya. Iya kayaknya. Jadi lubuk sakat dia tu loh. Lubuk sakit. Nah. Jadi memang maka diibaratkanlah perselisihan yang terjadi di antara kita karena perlombaan ingin saling mengalahkan. Mesti kita yang berbeda pendapat mesti saling ingin dia yang menang. Apalagi kalau sudah sampai ke ranah debat berdebat. Kan nampaknya? Bawa bocoran nak menang. Sehingga cuma main tebak-tebakan ni. So cerdas cermat waktu SD dulu. Nah, jadi kaum muslimin muslimat. Jadi kalau debat, kalau kencai mana, maka itu yang dilarang. Tapi kalau debat untuk mencari kebenaran, maka itu yang dibolehkan, walaupun tidak dianjurkan. Walaupun tidak dianjurkan. Maka Nabi SAW sebutkan, ana dhaminun. Saya menjamin bahwa seseorang bi baitin fi wasatil jannah, dengan istana di tengah surga, liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Siapa yang mau meninggalkan berdebat walaupun dia di posisi benar. Aja oleh sebab itu deklah sudah nak berdebat, jangan berdebat juga kini lah. Nyampak nak sudah lah. Imbas daripada perdebatan tu sampai gini ndak selesai. Bahkan sudah tak sampai boleh ke berdebat suruh lah. Tak sengit lah pada gini perdebatan. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Karena debat itu tidak tanda hebat. Kita tengok orang hebat-hebat tu, tak banyak debat tu kan? Kan ya? Kita tengok mana sukses berdagang, profesor atau yang tak sekolah. Nak. Rata-rata yang tak sekolah lah dia. Suksesnya tak ada alat tu berdebat dah. Jadi abiai dia berkerja. Tapi kalau orang cerdik-cerdik abiai dia berdebat tak ada kau tu tak bah berkerja. Itu dia kini baik pemerintah banyak bertugas dia. Lapan yang terjelas empat Profesor Messi si data gini. Mahasiswa lah libur lah nak masuk lah dia. Kini profesor masih isi je. Messi kote-kote atau apa lah. Allah musta'an. Semoga ya, dulu tak ada guru cendak kini dah. Kini azab guru dibuat dah. Kan ya? Kan ya saya? Nak ambil ke makian nak cuma janulin. Janulin banau. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim pemutus pada sesuatu yang mereka berselisihkan. Jadi Nabi Allah SWT jadikan kesiapan kita, bersedianya kita untuk memutuskan perkara yang kita berselisihkan kepada Nabi SAW tanda iman. Tanda iman. Karena memang Nabi lah yang bisa menyatukan, tidak imam-imam. Makanya seperti kaji kita semalam, imam kita hanya satu, Rasulullah SAW. Mazhab boleh berbeda, tidak ada masalah.
Mazhab boleh berbeda. Nak bermazhab Maliki silahkan. Mazhab awak tu Maliki kan? Nak bermazhab Hambali silahkan. Nak bermazhab Hanafi boleh. Nak bermazhab Syafi'i masalahnya lapang. Tapi imam kita tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau pegang di sini Syafi'i, sini pegang Maliki, pegang Malik, ini pegang Syafi'i, tidak akan bersatu, tidak akan bertemu. Jelas? Nah, apalagi itu jadikan sebagai lambang wala dan bara. Siapa yang tidak bermazhab Syafi'i keluar dari Indo. Itu ancaman luar biasa kalau deportasi lah. Kini lo nawurnya. Kecuali di zaman-zaman dulu umat Islam sedang tertidur, nak boleh zaman itu dia bapaso kalau tinggal di India kan, kalau tidak usah Hanafi kalau tinggal di daerah-daerah apa nomor-nomor di daerah Afrika Utara kan, kalau tidak berzab Maliki kalau itu lo nak diduin balik kini dek wang. Padahal itu adalah, jangankan menyerukan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali sebagai dasar wala dan bara, menjadikan Muhajirin dan Ansar yang terpuji dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar wala dan bara, disebut jahiliyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkelahi budak dari Muhajirin dengan budak dari Ansar, togen yang ayu. Di awak sepelenya ayunya ya. Kalau di situ jaket jangan sepele. Kan ya? Kan dijual ada Yahudi 35.000 tu kena longgo. 35.000 je. Etong capek. 35.000 dirham. Perak apa sampai gini? Tak ada bu. Kenapa raja bang? 150.000. Beda pun dekat miliar. Masya Allah. Kali 35.000. Makasih. Wabainya makan malam dulu. Nah. Iyanya dah salah tak? Baik. Tak apa, suang korang. Iyalah. Murah jadi dia. Dah salah. Dah. Kalau 150.000 kali 35.000 5 miliar dah boleh deh. Tak 50.000 cek nanti dulu deh gua buat 50.000 lah dulu deh tambah banyak lah jadi tak salah deh. Di tadi tu 50.000 kali 35.000 ya. Tu lah jadilah dia 1.760 juta. Ada telago sogo itu tu. Toge dia ayu. jadi berharga dijual deh Yahudi 35.000. Tolak di Osman Bali cak lah dah Bali. Nak lihat mau jual utuh dah. Siapa awalnya? Lah, dibagi 2 Ogos siapa awal? Ogos siapa awal? Kenapa siapa awal? 3 ai waang 3 ai dayan. Cuman kalau ndak cerdas ndak mau beriman. Osman caklah dan demo. Sudah itu diumumkan ke masyarakat Muslim deh. Kalian Aiden Selasa, Khamis, Sabtu lah. Ambil dah kalian ayu sebanyak-banyak. Pasti bayi Senayan, ai Rabu, ai Khamis ndak nawa uang dah. Yalah kalah dah sebenarnya. Akhirnya abu dah sodonya tambahkan lain. Jadi antum mau gratis bodoh. Sudah baik. Ya nak sekali mahal lah. Saya ember ayu, saya ember korban. Apa yang lagi? Sember ayu, sember korma, mahal. Itulah Yahudi. Jadi berkelahilah budak tadi karena air tadi. Tak ada apa-apa kan lanjole. Lalu berteriak yang hamba dari Ansar, ya lal Ansar. Wahai orang Ansar, tolong saya.
tentu mendengar teriakan dipanggil orang Ansar. Kalau orang Ansar khususnya orang-orang awamnya, istilahnya orang-orang umumnya ya, datang. Itu menengok orang Ansar banyak datang. Mudah muhajirin, ya lal muhajirin, tolong deh wahai muhajirin. Datanglah orang muhajirin, dua silantiang. Dua silantiang aja. Jadi rampa. Kan awak silantiang dulu le bang. Kan tu bola mau jalan. Jawab tu. Itu maka Nabi SAW diberitahu tentang kejadian itu, maka Nabi bilang, ada awal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Kalian nak menjadikan panggilan jahiliyah padahal saya masih hidup. Jadi membangun loyalitas atas dasar muhajirin, sesama muhajirin, ansar sesama ansar, kalau itu dijadikan menjadi fanatisme golongan, maka dia dianggap jahiliyah. Nah, kalau sekarang kalau orang mengatakan siapa yang tidak bermazhab Syafi'i keluar dari Ahlussunnah, masuk enggak? Masuk enggak? Masuk enggak? Masuk jahiliyah enggak? Sepertinya enggak paham nih. Masuk golongan seperti ini. Kan sabu irian ten kok nek menantu suaknya kalau ndak Syafi'i mazhab jan temonya. Untung dia ada manjin cimintur. Kalau sampai lah nak cimintur iso juga ada kan. Nah, untungnya. Jadi ini masuk kepada syiar jahiliyah lagi. Makanya kita kembalikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun mazhab kita, tidak ada masalah. Saya bermazhab Syafi'i. Ana Syafi'iyyun mahayitu wa in amut. Wasiyati lin-nasi ay tashaffa'u. Saya selama hidup bermazhab Syafi'i, bila mati wasiat saya ikut mazhab Syafi'i. Apa sebab? Karena Imam Syafi'i yang mewasiatkan. Bila sahih hadis Nabi, tinggalkan pendapat saya. Jangan seperti orang itu, ana Syafi'i tetap Syafi'i, sekali Syafi'i tetap Syafi'i. Tetap kambing walaupun terbang. Anda masuk. Jadi kaum muslimin muslimat, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan kamu hakim yang memutuskan pada masalah apapun yang mereka perselisihkan. Nah, sekarang kita di dalam kehidupan nyata akan melihat benda-benda nyata, amal-amal nyata yang membuat kita berselisih. Benar? Benar enggak? Siap enggak untuk mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Misal dulu enggak terjadi, tapi sekarang banyak terjadi di hari-hari menjelang, misalnya menjelang peringatan hari besar agama lain. Ya. Ada pula orang yang mengatakan demi toleransi tidak ada salahnya kita hanya mengucapkan selamat hari raya. Toh mereka juga ucapkan selamat raya pada kita. Nah, gimana? Masuk justru ya. Masuk. Kalau tuan-tuan pakai pikiran dan perasaan, masuk. Iya loh, pada bantah juga elok pada mailah. Jadi bahasanya daripada berkelahi gara-gara agama, lebih baik berdamai. Yang berkelahi itu siapa? Antum yang berkelahi sama umat Islam. Ya, umat Islam, inyo Islamnya berkelahi sama umat Islam. Kita kan tidak pernah berkelahi sama orang tu. Pernah kita berkelahi sama orang tu? Tidak. Dan selama ini kita bertetangga dengan yang seberagama lain, tidak ada kita berkelahi kan? Cuma mulailah umat Islam yang tak mengetahui Islam atau tak mencintai Islam atau lebih mencintai agama lain daripada agama Islam, ingin mengajak umat Islam untuk kembali untuk mengikuti agama lain. Nah, sekarang kita katakan Nabi alaihissalam pernah berdampingan dengan agama lain? Pernah berinteraksi dengan orang agama lain? Pernah.
Pernah dia mengucapkan selamat kepada perayaan agama lain? Tidak ada. Berarti Anda tidak mengikut Nabi SAW. Itu kan beda. Dia orang Arab, kita orang Indonesia. Memangnya ada Nabi orang Indonesia? Hah? Memangnya ada Nabi orang Indonesia? Tuh, Nabi mana yang mau diikut? Hah? Wih, ada Nabi orang Indonesia? Berarti Islam Indonesia dengan Islam Arab sama atau harus beda? Sama. Maka tidak ada Islam Arab, tidak ada Islam Nusantara, enggak ada. Di mana antum dapat membedakannya? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tak mengutus Muhammad kecuali kepada seluruh umat manusia. Bukan illa kaffatan lil Arab. Enggak. Bukan untuk orang Arab Nabi itu. Sebenarnya kalau kita hadapkan lagi, dulu Abu Jahal menolak Nabi dengan alasan yang dipakai oleh kan ada abu-abu jadi Nusantara roh. Nah, sama alasannya. Kata Abu Jahal, ini tidak pernah kami kenali di kebiasaan nenek moyang kami. Sah? Berarti tidak sesuai dengan kearifan lokal. Sekarang datang Abu apa? Nah, datang Abu di Indonesia atau di negara manapun dengan alasan sama. Ini Islam ini tidak sesuai dengan budaya lokal. Hanya sesuai dengan budaya Arab. Kasihan. Nyewang Arab tidak sesuai dengan budaya Arab. Nyewang lain tidak sesuai budaya lain. Berarti Islam tidak sesuai di Monojuno, di Arab tidak sesuai, di Kinang tidak sesuai. Berarti masalahnya bukan pada agamanya yang tidak sesuai. Ternyata yang menolak dulu dengan alasan kearifan lokal Abu Jahal dan kawan-kawan. Dengan alasan kearifan lokal. Nah, yang menolak Islam dengan kearifan lokal juga turunannya Abu Jahal dengan cara berpikir yang sama. Padahal kalau Abu Jahal sabar sedikit, seperti sabarnya Abu Bakar, seperti sabarnya Umar, seperti sabarnya Utsman, ternyata Islam itu bukan menghapus budaya lokal, tetapi membersihkan budaya lokal, membersihkannya. Dulu wanita tak dihargai oleh orang budaya lokal, lalu datang Islam dinaikkan posisinya tinggi-tinggi menjadi ibu yang harus dihormati sampai lebih 3 kali pula. Dulu wanita di masa kearifan lokal jahiliyah Arab bukan mendapat warisan tapi menjadi harta warisan. Ayah saya meninggal, dia punya istri selain ibu saya, itu untuk saya. Liosaro, woi, mantan nama awak jadiin bini sudah itu, boleh ya? Di kearifan lokal jahiliyah boleh. Jelas? Maka diperbaiki bahwa istri ayahmu adalah ibumu, sebagaimana istri anakmu adalah putrimu. Sah? Jangan cina lagi menantu lah, weh. Jangan cina lagi menantu lah. Nah, kalau kan sampai dia cina menantu, tagang bini ayah anak bini ancak. Ini kan dia ancak dari Cina. Cina matu kenan, ancak Cina seleo kenan, lama. Cina badan kenan, sonang. Mak apa sih? Azan ini ya? Azan kita dulu. Iyalah, terima kasih. Nah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله. Asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله. Asyhadu an حي على الصلاة. حي على الصلاة. Subhanallah. حي على الفلاح. La hawla wa la quwwata. حي على الفلاح. La hawla. الله أكبر، الله أكبر. Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana zid wa taala as-salatu. Masyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yani ayat ini turun pada asalnya seperti diperkar pada ahli tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi dan lain-lainnya. Ada dua versi menyebutkan, satu, terjadi perselisihan antara orang munafik dengan orang Yahudi di Madinah. Jadi kan di Madinah kan ada orang Yahudi, ada orang munafik. Kenapa munafik ada? Karena Nabi Islam berkuasa. Maka orang munafik tak berani menunjuk gigi. Tapi kalau di Mekah tidak ada munafikin, yang adalah kafirin, sebab orang kafir berkuasa. Jadi kalau sudah mulai munafik nunjuk gigi, tanda Islam, tanda umat Islam dalam posisi memprihatinkan, mengkhawatirkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak mau bertahkim ke Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mau menerima. Orang Yahudi minta ke tukang sihir, minta tukang sihir yang menjadi tahkim. Yang lain menyebutkan, atau lebih tepatnya Zubair bin Awam,
salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk dari 1 dari 10 yang dijamin masuk surga. Berselisih dengan seorang Ansari, orang-orang mulia ini. Yang Ansari ini termasuk yang ikut pula perang Badar. Padahal Allah katakan kepada orang yang ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Buatlah apa yang kalian ingin buat, aku sudah ampunkan dosa kalian. Jadi orang-orang yang ikut perang Badar sudah diampuni sejak awal. Yang satu dijamin masuk surga, yang satu dijamin diampuni dosa. Berselisih juga. Jadi bukan tidak ada perselisihan di masyarakat itu, tetapi bisa diselesaikan dengan ngadu ke Nabi Ali tentang masalah pengairan. Air lewat di kebun Zubair. Ansari minta juga air itu jangan dihalangi. Tentu Zubair hadirkan dulu ke kebunnya, baru ini kan akhirnya sampai ke Nabi SAW. Nabi katakan, ya karena memang di kebun kita lewatnya dulu, tentu di kita dulu baru setelahnya. Kecuali kalau dihambat semuanya, enggak. Nyayu antu kan kena kek dulu bukan jauh. Mana dah lu banjir di Pangkalan pada di Wengkinang? Kena lu di Pangkalan lah. Jadi Nabi SAW ketika menerima aduan itu dia sampaikan sesuai dengan kenyataannya. Isqi ya Zubair, kemudian utruk li akhik. Ya Zubair, kamu yang dulu karena lewat kebunmu dulu, habis itu baru biarkan jangan ditutup. Artinya pintu dibuka pintu splint lalu bukan, jangan ditutup. Mendengar itu Ansari tak setuju sampai dia bilang anka ibn ammak, mentang-mentang dia anak bibimu. Nabi karena dia tidak terima. Kan orang kadang-kadang kalau marah lupa dia ustaz, kan ya. Ada satu perkara terjadi di antara kawan yang sudah ngaji juga, yaitu ya biasalah perselisihan terjadi. Kan orang saleh bisa berselisih kan, bisa kan, orang baik-baik bisa, orang ngaji bisa berselisih. Lalu sebagian minta saya jadi penengah, mediator nomor, minta jadi penengah. Kecek nak ada masalah gitu. Iya deh. Jadi kalau saya insya Allah siap jadi penengah aja. Paling-paling azab. Paling-paling azab. Kiri menakan, kanan menakan, bisa aja. Tapi akhirnya saya dapat ini. Karena yang sebelah yang berselisih memang orang dekat dengan saya. Nah, datang selentingan dari yang sebelah yang berlawan tadi. Kalau Ustaz Dasman jelenya kawan nyuruhnya. Itu kalau lata dua di awal zona itu Anda tarik, kalau itu enggak usah ada dan. Sebab dari awal saya sudah berburuk sangka. Ini semua kawan kita. Cuman yang ini lebih dekat. Eko sagrup dunia. Ini kan ada sebenarnya sisa grup saudara kan. Eko sagrup sang ndak sagrup. Abeko mulainya keluar pernyataannya seperti bersuuzan. Pasti ndak adil orang. Acun itulah lebih kurang. Nabi kan dari Makkah. Zubair bin Awam anak bibinya pula. Jadi ketika buat keputusan macam itu langsung kelanjangnya. Mentang-mentang injak anak bibi buyanya, bamanangkan inya. Gitulah akhirnya turun ayat ini. Ya, turun ayat ini untuk teguran bagi mereka. Bahwasanya apapun keputusan Nabi, karena Nabi itu kalau salah ditegur Allah. Kalau benar Allah diamkan.
maka keputusan Nabi adalah keputusan Allah Subhanahu wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Tadi kita katakan mutlak kepadanya. Maka ditegur orang ini, kalau kalian belum bisa menerima hukum Nabi SAW dalam masalah dunia saja, apalagi masalah akhirat. Padahal kan tidak dirugikan kan. Yang namanya ayu tentu lalu kan lalu. Ada rugi kan? Tidak mulia kalau habis itu bisa juga kan. Ini kadang-kadang kita comel kayak non, awak kayak nilai comel kayak non, nanti itu masalahnya. Padahal keputusan Nabi alaihissalam sesuai dengan fakta dan kenyataan. Itu apa pun cara lalu niati dulu jenis itu dulu. Hah? Sama orang nak minta jalan di tanah awak, inyolah nak matur. Iya kan tidak ada jalan akses tanah ke tempat inyolah kan? Ada bila minta jalannya buyanya kan, ambil lah tapi di situ mau jenis anda nggak tahu nggak agaknya, ambil nggak tahu nggak bibilon merianon do masuk itu. Kalau kau kan pakai lo ada dari buyanya dan nak luwi lah sokomannya. Tu apa cara bisa doang? Hah? Tu beko di mana bu mah? Pas tentangnya lah luru buat tiang itu. Nah yang kan tiang. Jadi begitulah lebih kurang. Jadi dia ingin. Ya kadang-kadang manusia kalau kalau ikut nafsu kadang lupa dia. Lupa dengan kenyataan. Dia ingin seperti itu. Akhirnya turun teguran kepada dia. Fala wa rabbika la yu'minun. Belum sempurna beriman. Tapi ini penafsiran Zubair bin Awam. Karena ada ucapan tadi. Tapi yang riwayat yang paling sahih adalah antara orang Yahudi dan orang munafik tadi. Tidak rela dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caya oleh kayak tukang sihir lah kepada Nabi. Caya kepada orang. Nah, Allah musta'an. Kemudian setelah mau bertahkim, ada hal lain. Orang kadang-kadang karena terpaksa ikut keputusan Nabi, tapi hatinya tak terima. Hatinya tak terima. Itu orang munafikin memang seperti itu. Dia terpaksa menerima, padahal hatinya tidak rela. Maka Allah katakan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Kemudian dah sedikit pun dia tak merasa kesempitan. Artinya tidak terasa ada penolakan sedikit pun dalam dada mereka tentang apa yang engkau putuskan. Kemudian wasyusallimu taslima, dan mereka menyerah sepenuhnya kepada keputusan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi memang seperti orang-orang Quraisy dulu ketika mereka berselisih siapa yang paling berhak mengangkat Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Nabi belum jadi Rasul waktu itu, umur 35. Yang kabilah ini bilang kami lebih berhak. Alasannya ini. Yang satu bilang ini lebih berhak. Kami tukang pegang kunci Ka'bah, Bani Syaibah. Oh ini bilang, oh datuk kami macam-macam lah alasan. Akhirnya tidak bertemu rundingannya. Tidak ada kata putus. Akhirnya ada usulan dari yang senior mereka, Utbah bin Rabi'ah atau selainnya, bagaimana kalau kita jadikan yang menjadi pemutus masalah ini orang yang pertama masuk Masjidil Haram hari ini. Mereka belum tahu siapa yang pertama masuk. Akhirnya mereka setuju. Lalu dicari siapa yang pertama masuk, ternyata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Memang Allah jaga dia di masa masyarakat rusak, apalagi setelah masyarakat baik. Karena tidak mungkin memperbaiki kecuali yang memang sudah baik. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya mereka sepakat dan setuju. Radina bika akaman. Kami rela kamu jadi pemutus.
Maka Nabi, subhanallah, Allah berikan kecerdasan sehingga keputusannya benar-benar adil dan bisa dinikmati oleh semua. Lalu dia bentangkan ridanya, selendang beliau dibentangkan. Lalu beliau yang mengangkat batu itu ke atas. Jadi siapa yang paling mulia? Rasulullah SAW. Mereka dah rela kan? Ini mereka tak protes. Wah, Allah semangki. Tidak ada, karena mereka sudah sepakat. Karena memang tidak ada celahnya, tidak ada kecenderungan kekabilahnya. Dia memang sudah dari awal loyalitasnya, integritasnya, dedikasinya, semuanya sudah dikenal. Kemaslahatan umum. Maka orang percaya. Diangkat, selepas itu diminta pimpinan setiap kabilah memegang sisi kain tadi. Beramai-ramai mereka mengangkatnya. Masing-masing dapat bagian. Untuk meletakkan di tempatnya kembali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau disuruh mereka, disuruh tu acu ini, marah tu acu ini, sah? Akhirnya Nabi lagi yang mengangkatnya. Dan sebaik-baik hukum. Gimana tidak? Karena dia manusia paling cerdas dalam catatan sejarah. Makanya hapus Albert Einstein dari pikiran antum ya. Albert Einstein sekayaknya ilmu cip fisikanya. Kalau Nabi SAW sampai metafisika, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Jannatul Wana, sampai ke akhirat ilmunya. Maka anak kita yang kita ajarkan manusia cerdas adalah Aristoteles atau si Albert Einstein. Sebab mereka itu sendiri mengakui bahwa yang tercerdas itu adalah Nabi SAW. Cuman awak wajun ke anak-anak awak manusia paling cerdas, nama-nama yang tidak mencerdaskan, nama-nama yang tidak mencerdaskan. Tapi kita ubah sekarang, manusia paling cerdas adalah al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul, seperti kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Azkiyah. Dan yang paling cerdas di antara yang cerdas itu adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti rela menerima hukumnya tadi. Nah sekarang kita tanya, banyak orang kampin pawi dobiok dado. Sah? Ilayamu atau tidak? Segala permasalahan kita perselisihkan hari ini, ayo kita uji keimanan. Siap tidak untuk menjadikan Nabi sebagai hakam, sebagai pemutus? Karena hampir tidak ada masalah yang kita perselisihkan seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kecuali dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah ada jalan keluarnya yang bisa diterima oleh orang-orang beriman. Itu. Jadi bantah soal uang no ayo awak bantah. Akhirnya ujung-ujung awak pun ayo lah mulai bantah. Aku kan bahkan aduh can bantah kan dong gini kok kan iya lain disuruh lain non wak buat kan tambah aja kaum muslimin. Ya saya dengan penuh harap sekali kepada para petinggi untuk merendahkan tensinya. Ini gara-gara petinggi yang tinggi tensi ini, yaitu apa nama istilahnya ego akademis. Kan tak kecendak cadiknya kalian kaminya. Dulu zaman Nabi tidak ada orang pandai metong nih, zaman kini banyak pandai metong. Tu atanya ustaz pandai? Enggak, ustaz pandai? Enggak, ustaz pandai? Enggak juga samanya. Hanya orang-orang tertentu yang pandai menghitung. Kemudian sesama ahli hitung tu banyak perbedaan hitungan. Itu hitungan siapa? Mau jadikan patokan? Oh, mau dipaksakan dengan keputusan SK? Enggak. Karena SK-nya sudah ada dari Rabbul Alamin, bahwa dimulai dengan ini, disudahi dengan ini. Nak menyatukan umat, satukan di atas imam kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan terbaik kecuali itu. Semoga Allah memberikan kita kesadaran penuh, keimanan utuh, supaya tidak
diuji pula kita tidak lulus dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang menyerah itulah yang dibutuhkan, lapang dada menerima yang datang dari Nabi itulah yang dianjurkan, dan menerima taat secara mutlak kepada apa yang didatangkan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuan Imam An-Nawawi menulis kitabnya Babul Muhafadzah ala Sunnati wa Adabiha, yaitu menjaga selalu sunnah harus hidup. Jangan menjaga sunnah lain bukan sunnah Nabi untuk dihidupkan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Sekira sampai di sini. Ini contoh masih semangat lah. Kalau bisa semangat, adi bantin coba ya. Atau abi ulun lah. Iya. Apa tuh? Iya. Berapa lama perselisihan itu? Iya, pertanyaan tuh ya, lupa tuh. Tidak hanya hitungan sebentar. Sejak wafatnya Utsman sampai terbunuhnya Ali. Iya. Lama. Ini kalau masalah tidak ada capek selalu tuh. Sampai Muawiyah dan Ali gara-gara masalah itu jadi on target, OTT. Apa itunya? Oleh kaum, imbas dari itu kaum Khawarij. Di malam yang sama, di waktu yang sama, di tanggal yang sama, di tempat yang berbeda, Muawiyah sudah ada yang akan eksekusi, Ali akan ada yang eksekusi. Cuman Allah menentukan Muawiyah domomnya malam dulu, sehingga pas sholat subuh tidak nyampe jadi imam dah. Ali cegak, makanya cegak jen anggap tidak akan mati. Ia domom jen sobik kan copek mati. Tidak, uang domom copek mati dah. Apalagi dalam data para peneliti hari ini, anak muda lebih banyak mati pada orang tua. Apa sebab? Orang tua dua majinya, anak muda pergi bawa Honda, pergi bawa motor, pergi bawa kapal, pergi terbang. Kan ya? Jadi data menunjukkan di dunia anak muda lebih banyak mati daripada orang tua. Dan memang anak lebih banyak berdaya. Tak habis? Mana banyak anak berdaya? Anak. Jadi pernah nak pakai hujah ikut untuk mengatakan mahasiswa dan Ustaz, apa dia banyak uang tu bodoh uang konye kan? Keianya asalnya yang sabui. Nya bila lah ayah banyak pada anak terponu. Bila banyak ayah pada anak. Pasti anak lebih banyak. Anak tentu lebih muda dari ayah. Nya ayah bawa inilah 20. Kan ya? 25 bawa bini uang dulu mau boleh kini adon sampai 35 okay. Nah, jadi oleh sebab itu peluang mati itu sama, tapi angka kematian hari ini di kalangan generasi muda lebih besar daripada generasi tua. Allah musta'an. Oleh sebab itu maka Muawiyah selamat walaupun dia sakit, sedangkan itulah yang Allah jadikan sebab dia selamat dari serangan teroris. Sedangkan Ali, dia pergi salat. Dia merasa aman karena pergi ke masjid. Ternyata orang Khawarij tak bisa menghormati yang nama masjid. Bahkan Masjidil Haram pun mereka tidak hormati. Nabi SAW menghormati Masjidil Haram, melawan kaum musyrikin. Khawarij untuk mencari orang mukminin tidak menghormati Masjidil Haram. Makanya kadang-kadang orang Khawarij ini dari sisi garangnya kepada Muslim lebih dahsyat daripada orang kafir, sebagian orang kafir. Makanya Nabi SAW ancam mereka itu kalau bertemu akan saya bunuh seperti membunuh kaum Ad dan Samud. Jelas ya? Hati-hati dengan Khawarij.
Khawarij. Cuman atuk tak tuduh Khawarij kabar. Nya ngaji dia Darul Hijrahnya nya. Tapi itulah namanya fitnah itu. Dulu Nabi juga dituduh Khawarij, pemecah belah umat dulu. Cuman kenyataannya beliau adalah pemersatu umat. Yang menuduh itulah ternyata pemecah belah. Jelas. Masa orang ngaji nyuruh balik ke Nabi mau coba belah umat, inya dua banyak imam deh menyatukan. Masuk tu tak? Tak logis dah. Awak imam buat jadiin saciknya jadi imam ya. Kalau di mono-mono tak ada lain lo imam. Kan ya? Tu mau satu dah tu. Makanya imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiatlah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan sesuai dengan yang disampaikan Nabi dulu. Setahun. Iya. Lama tu? Hah? Tak lama tu. Uang 2 periode nak nambah je lah. Kau setahun lama dah tu. Iya tu. Iya, susah tahun sebantu tu. Tapi prestasinya luar biasa. Seperti kata mendiang datuknya. Di waktu Nabi sedang khutbah, Hasan naik ke mimbarnya sambil terjatuh-jatuh, diangkut oleh Nabi, lalu diangkat. Innaha waladi hadza sayyid. Masih mangkak dulu tu jalan-jalan pengodan bu. Inna waladi hadza sayyid. Ini anakku ini adalah pemimpin. Yuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Allah akan damaikan dengannya antara dua kaum muslimin yang bertikai. Dengan Hasan bin Ali meletakkan jabatan, sejak itu bersatu kembali umat Islam. Kalau itu akhirnya Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, maka jadilah Muawiyah awwalu mulukil Islam, raja Islam pertama bi ijma'il ulama'il muslimin. Woi. Kau banyak runuk soal bahas leh. Tugas sudah itu berarti boleh Yazid pun tahu lo Yazid. Apa tu? Nahnu lahu. Di mana roh? Tengok dulu lurunya. Hah? Berarti nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu muslimun. Kami berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Kepada Allah, kepadanya. Maksudnya kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Untuk lebih pendeknya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.